Misi, Bu. Misi, Bu. Iya. Itu, Kak. Ibunya Doni. Firni? Kok kesini rame-rame? Kita boleh masuk nggak, Bu? Yang keluar ibunya Doni. Dan yang anehnya itu ibunya Doni ketika melihat Firni, dia seperti orang ketakutan. Dia seperti orang yang nggak suka dengan kehadiran Firni. Karena memang Firni itu kakaknya Debbie. Gini Bu, Ibu kan tahu kalau Doni sama Debbie itu sebentar lagi mau nikah. Tiba-tiba Doni hilang gitu aja Bu, makanya saya minta tim di sini untuk bantu saya buat cari Doni Bu. Kan kamu tahu kalau Doni kecelakaan di Medan. Mestinya kamu ngerti. Iya Ibu, aku minta maaf banget sebelumnya, tapi mau gimana lagi Bu, aku juga bingung mau cari Doni kemana lagi, makanya aku minta tolong sama tim ini Ibu buat bantu aku juga buat cariin Doni. Tapi nggak gini caranya. Ya ini kecelakaan, jadi tolong pengertiannya. Ya kita sih bakalan mengerti, apalagi Firni. Firni beserta keluarganya pun pasti mengerti. Cuman mereka juga minta dimengertiin gitu untuk kasih kabar di mana tuh rumah sakitnya atau mungkin runutan kejadian dia kecelakaan tuh kok bisa kayak gimana. Ini di telepon kalau nggak diangkat-angkat malah mati sekalian gitu teleponnya. Udah, pokoknya Doni itu lagi istirahat. Udah deh, kamu sana deh. Istirahat mana Bu? Boleh dong dikasih tahu kita? Iya. Aduh, saya nggak bisa beritahu. Pokoknya dia lagi istirahat di villa. Udah, sekarang kamu keluar ya. Malu deh, malu banget deh. Enggak gini, Ibu. Aduh, malu itu. Liatin, tetangga pada ngeliatin. Itu malu. Aku jauh-jauh dari ditontonin. Padang tuh pengen tahu Doni itu di mana aja, itu doang kok Bu, kalau Udah. Sekarang kamu keluar. Aku mohon. Enggak, Bu, sekarang Aku ngerti misalnya dong. Gini, kalau misalnya Ibu Ngerti, kamu sekarang keluar. Itu tetangga pada Doni kan lagi ngeliatin. sakit, lagi istirahat nih. Aduh. Kita mau jengukin, Bu. Siapa tahu kita bisa bawain buah, makanan, atau mungkin dia makin sehat. Dan biasanya, Udah. Bu, dengerin saya sebentar. Orang sakit itu butuh dukungan. Dukungan dari orang yang dia sayangi. Dia sayang sama Debbie. Debbie Iya. sayang sama dia. Pasti Doni akan cepat sembuh. kalau Kamu saya ngerti dukung. nggak sih tuh orang kan banyak yang nonton ini. Ya Kamu enggak, Ibu malu-maluin nutupin aku. sesuatu gitu Udah. loh. Biar Dan- Debbie-nya datang Aduh, kesini saya kalau pusing Ibu banyak ngasih kerjaan, tahu. banyak. Aduh. Dan kalau kerjaan memang ibu. Doni itu sakit, dirawat, lagi istirahat, kenapa ibu nggak nemenin? Saudara-saudaranya di sana banyak. Dia lagi lumpuh kata ibu. Iya, Iya, dia lagi lumpuh lumpuh. sekarang, dia mau makan, dia mau ngambil makanan, mau ngambil cucian, mau nyuci baju. Benar Terus siapa banget. nyuciin? Biasanya juga seorang ibu kalau ngeliat anaknya sakit, lumpuh, apalagi nggak bisa ngapa-ngapain akan merawat. Itu kenapa sekarang ibu ada di sini? Persiapan sudah 90%. Tapi ibu ngomongnya seenaknya aja, nggak mikir gitu loh perasaan anak orang yang di sana lagi depresi, lagi frustasi, lagi stres mikirin pernikahannya, yang tiba-tiba calon suaminya hilang. Udah mendingan cari aja cowok yang lain. Ibu itu nggak bisa gitu dong Bu. Ibu mikirin juga adik saya. Adik saya itu lagi kritis sekarang. Lagi stres, mikirin Doni, tahu nggak Bu? Udah, Doni nggak usah dipikirin. Doni tuh cacat. Mendingan adek kamu kawin aja sama yang lain. Kalau misalnya orang tua kamu minta ganti rugi sama saya udah pasang pelang buat jual rumah ini. Saya ganti. Bu, ini permasalahan Debbie, Ya udah ganti, kamu baca permasalahan nggak Firni, sih? ini bukan Udah, masalah udah, uang, sekarang udah, tapi pusing masalah saya, bener. cinta, Bu. Ah, udah. Ibu nggak bisa kayak gitu, Bu. Bu, ada apa sih sebenarnya, Bu? Aduh, gimana sih? Bu. Aduh, udah tolong. Enggak, permasalahan saya. Kenapa dia jauh-jauh kesini nyari si Doni? Permasalahannya bukan masalah uang. Saya banyak kerjaan saya. Kenapa ya? Ibu Udah, Iya. Udah keluar. Udah itu aja di mana? Udah kamu keluar. Di rumah saya. Malu saya. Sekarang keluar. Aneh deh. Iya. Sudah malu, Bu. Keluar. Sekarang keluar. Aneh deh. Iya. Sudah malu, Bu. Keluar. Ibunya bilang udah, Firni bilang ke Debbie lupain tuh Doni, jangan lagi cari Doni karena memang Doni sudah lumpuh. Kok segampang itu dia ngomong? Emang dia nggak mikirin perasaan adiknya si Firni? Emang dia nggak mikirin perasaan Debbie ketika ditinggalin Doni? Kita kan nggak dapat kabar apapun nih dari sini. Kenapa harus tetap dilanjutin? Ya bagus juga dong adeknya dia nggak nikah sama orang cacat. Tapi gimana pun kayak Debbie itu sangat cinta tuh sama si Dia Doni. sangat cinta, tapi kalau emang cowoknya cacat aja cowoknya berarti kan malu. Dia nggak bisa menerima keadaannya, belum tentu loh Debbie bisa menerima. Tapi di sini ada yang aneh, Nak.
ada yang aneh. Dia nggak ngabarin lagi. Terus tadi dia bilang dia siap mengganti, dia udah siapin plang buat ganti itu biaya-biaya untuk apa kalau nggak jadi pernikahan. Sedangkan dia nggak ada kabar. Ya bagus dong. Dia kayak mau kabur, kayaknya mau kabur. Ya yang penting apa? Yang penting duit kembali. Cowok mah banyak beribu-ribu cowok di Kalau dunia. dia memang ada etikat untuk kembalikin duit, pasti udah ngabarin. Oke, kita akan kembalikan uang. Ya kan? Ini enggak. Itu Ini kayak mau udah kabur. disiapin sama dianya sendiri. Lu tuh jangan kayak gitu juga. Nah, ini kan udah disiapin semuanya. Lu gampang banget bilang cari cowok yang lain. Lah belum tentu juga si Debbie mau kan. Cowoknya kabur ngapain diharap tuh? Gua mau. Ya minta penjelasannya aja dulu. Ya kak, bukannya Gila. itu kak. Ini pernikahan sebentar lagi, sebulan lagi ya kan. Kita sebagai keluarga malu kak, gitu kalau pernikahan nggak jadi gitu loh kak. Ya udah, terus sekarang mau gimana? Mau lanjutin penyelidikan tapi kita nggak punya informasi lagi. Ya lanjutin lah. Gue penasaran banget gitu kan. Pengen ketemu langsung sama yang namanya Doni. Yaudah, Kalau perlu ya. Gini deh, gini. Sekarang kita hentikan penyelidikan di hari pertama. Sambil dia cari informasi ke Debbie. Karena kita nggak punya info apapun lagi. Nah, Iya deh, udah boleh. gini deh. Ya ntar lu telepon Debbie. Maksudnya tanya-tanyain soal teman-temannya dia deh. Ya udah mau nggak mau kita harus menghentikan penyelidikan di hari pertama. Sampai kita hentikan penyelidikan pertama, gue nyuruh Firni mencari informasi dari Debbie. Udah malamnya gue whatsappan sama Firni sampai dia dapat informasi dari Debbie. Doni punya teman namanya Heru. Heru itu punya usaha laundryan. Ya udah, di hari kedua kita siap melakukan penyelidikan dimulai dari tempatnya Heru. Mbak, ini bener laundryan punya Pak Heru. Iya benar. Herunya ada di dalam. Ngobrol. Ngobrol dulu ya. Di tempat Heru kita datang rame-rame, di sana cuma ada karyawannya. Terus kita bilang kita pengen ketemu sama Heru, Herunya dipanggil, dia keluar dari dalam. Ya mas, ada apa? Oh dengan Pak Heru. Mas, kayaknya lupa sensor Mas. Ini apa? Ini ada kamera. Oh enggak tenang mas. Ini kita dari tim di balik rahasia Global TV. Kita kesini sebetulnya pengen cari tahu tentang Doni. Betul kan temennya Doni? Iya, saya sendiri. Oke, berarti tahu dong kabar-kabarnya Doni seperti apa? Udah lama sih nggak ketemu si Doni. Anu kata apa? Lupa deh gue ketemu itu pas gue fair main jet ski. Tapi lo deket kan sama Doi? Kan sahabat deket banget kan? Dekat, tapi kalau untuk saat ini gue udah nggak pernah ketemu sama dia lagi. Terus kabar dulu sekarang mana ya? Terakhir gue denger sih dia lumpuh. Dia bilang dia nggak tahu lah, terakhir ketemu sama Doni itu di saat mereka main jet ski. Doni suka main jet ski. Kok hobinya mahal ya? Emang Doni tuh hobi main jet ski juga? Lo tau gak sih sebelumnya? Sebelum gue belum pernah tahu. Gue tanya sama lu, terakhir lu main jet ski itu di mana? Di Ancol. Di Ancol. Gue kenapa ya? Gue curiga sama lu. Lu nutup-nutupin kan? Biasa aja dong lo. Lo kenapa jadi sini sama gue? Enggak, gue ngeliat lu tadi tuh belit-belit loh ngomongnya. Lu sekarang jujur aja deh sama gue, Doni itu di mana? Kenapa harus gue? Tanya aja sama ade lu. Kan ade yang mau nikah. Kalau deh gue tahu, gue gak bakal nanya, gak bakal nyari dulu. Ya gue nggak tahu. Kalau gue tahu, gue kasih tahu. Sekarang gini, Doni tiba-tiba ngilang. Doni tiba-tiba ngilang terus Bos, katanya gue udah lama nggak kecelakaan. kontak. Tenang dong, tenang. Lo nggak mungkin karena lo sahabatnya, lo Gue pasti nggak jenguk tahu. dia. Bener, tadi gue bilang nggak tahu. Kan gue baru ngomong. Dia malah nyolot-nyolot, dia nyolot-nyolot kepada Firni. Udah sekarang kasih tahu aja deh di mana sih Doni. Gue nggak tahu. Kalau ada juga gue kasih tahu. Nomor aja gue nggak tahu. Mustahil banget, dia ngakuin sahabat, Gue berarti dia nggak bukan tahu, sahabat bro. dong, gak usah ngaku sahabat deh. Ya enggak, lo gak usah dorong gua. Ya, Udah mah. gua gak suka didorong. Ya udah tenang aja lu nggak usah. Lu kenapa nyolot tempat gua? Ya, lu gak usah ngusir gua, kenapa ya? Ada mak. Lu kenapa ngusir gua? Dam, ini tempat orang, Dam. Lu kenapa ngusir gua? Ada mak. Ini Awas, awas, awas. ini tempat orang, ada mak. Ini tempat orang gimana Gue sih? bilang nggak tahu. Lu gak usah, ya terus kenapa? Siapa? Ada mak. Jual dia mas. Udah. Ada mak kepancing emosi, Mas Herunya lebih kepancing emosinya, lebih berapi-api. Ya udah dari situ mereka berdebat-debat, akhirnya gue minta maaf sama Mas Heru, gue bilang gue di sini nggak mau ribut. Tadi lo bilang kalian suka main jet ski, itu di mana? Di Ancol, di daerah Marina. Tapi di sana ada nggak yang kenal sama Doni? Ya ada lah, gue sering dulu main sama dia. Atau yang kasih tau informasi kayak gitu sulit banget sih, gak sama cewek aja lo ngomongin baik lu. Ah, Kan gue bilang dulu, lu santai aja bro, gak usah nyolot lo. Oke, udah. Kan gue bilang dulu, bukan sekarang.